warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video penjelasan dan pembelajaran oleh Bu Ani. Hari ini kita akan masuk pada materi IPA KD 3.6 dan 4.6 tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Silahkan disimak video penjelasan dari Bu Ani karena Bu Ani sudah menyiapkan materi dengan semenarik mungkin. Secara umum, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis, antara lain pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian lain seperti uranium dan thorium. Yang termasuk pembangkit listrik tenaga termal yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yakni pembangkit listrik yang memanfaatkan uap hasil pemanasan kettle uap atau boiler untuk menggerakkan turbin pada generator. Yang kedua yaitu PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, yakni pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan gas sebagai penggerak turbin pada generator. Yang ketiga yakni PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni pembangkit listrik yang memanfaatkan panas uap bumi untuk menggerakkan turbin. Yang keempat yakni PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, yakni pembangkit listrik yang menggunakan bahan solar. Biasanya pembangkit listrik jenis ini hanya digunakan untuk skala rumahan. Yang terakhir yakni PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yakni pembangkit listrik yang bahan bakarnya menggunakan reaksi pembelahan inti urianum dalam reaktor nuklir. Yang kedua, yakni pembangkit listrik tenaga hidro. Yang biasa kita dengar yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yakni pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Cara kerja dan komponen pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian PLTA, komponen yang digunakan oleh PLTA, cara kerja PLTA, kelebihan dan kekurangan PLTA. Kita cari tahu dulu pengertiannya. Pembangkit listrik tenaga air atau yang lebih dikenal dengan PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air, yakni mengubah energi potensial menjadi energi kinestetik. Sekarang kita perhatikan komponen-komponen yang digunakan PLTA pada gambar dan nomor berikut. Pada gambar nomor 1 ialah air waduk atau sungai. Pada gambar nomor 2 disebut dengan pintu air atau intake atau yang lebih dikenal dengan penstock. Pada gambar nomor 3 disebut dengan katup pengaman atau yang disebut dengan headrest. Pada gambar nomor 4 disebut dengan pipa pesat. Pada gambar nomor 5 disebut dengan tangki pengaman tekanan atau yang disebut dengan sargen tank. Pada gambar nomor 6 disebut dengan katup pengatur tekanan. Pada gambar nomor 7 disebut dengan turbin atau kincir air. Pada gambar nomor 8 adalah alat yang disebut dengan generator. Pada gambar nomor 9 disebut dengan transformer. Dan pada gambar nomor 10 disebut dengan transmisi. Fungsi komponen PLTA. Waduk adalah saluran pelimpah atau pembawa air. Pintu air atau intake berguna untuk mengontrol air yang akan dialiri ke turbin melalui pipa pesat.
Katup pengaman berfungsi dialiri oleh air yang melalui saluran atau pipa pesat sebelum turbin. Tangki pengaman tekanan atau sarge tank yang berfungsi sebagai pengaman tekanan yang tiba-tiba naik saat katup pengaturnya ditutup. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa pesat ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar turbin sehingga turbin akan berputar. Katup pengukur tekanan berfungsi mengatur banyaknya air yang akan dialirkan ke sudut-sudut turbin sesuai kebutuhan energi listrik yang akan dibangkitkan pada putaran turbin yang tertentu. Generator berfungsi untuk memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Transformer atau trafo biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau industri. Nah, anak-anak, berikut merupakan gambar komponen-komponen PLTA. Yang pertama adalah waduk. Kita bisa menemui waduk-waduk yang terkenal di Indonesia seperti Waduk Solerjo yang berada di Malang, Waduk Karangkates yang ada di Blitar, Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri, Waduk Bajulmati yang ada di Banyuwangi, ataupun waduk-waduk lain yang terkenal di Indonesia lainnya. Kemudian gambar yang kedua yakni pintu air atau intake atau yang lebih dikenal dengan penstock. Nah, pintu air ini dapat kita jumpai seperti di Rolak Songo. Kemudian gambar nomor 3 merupakan pipa pesat. Gambar nomor 4 merupakan turbin. Gambar nomor 5 merupakan generator. Gambar nomor 6 merupakan transformer. Dan gambar yang terakhir merupakan transmisi. Cara kerja PLTA. Berikut ini adalah cara kerja pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sambil mendengar cara kerja pada PLTA, sambil dilihat pada gambarnya juga ya. Pertama, air dari waduk atau sungai pada gambar nomor 1 masuk melalui pintu air atau yang disebut dengan penstock pada gambar nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman atau yang disebut dengan headrest. Kemudian, air di dalam pipa pesat pada gambar nomor 4 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin pada gambar nomor 7 melalui katup pengatur tekanan pada gambar nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Setelah itu, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator pada gambar nomor 8. Nah, energi listrik dari generator tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer pada gambar nomor 9. Dan hasil akhirnya, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi pada gambar nomor 10. Kelebihan dan kekurangan PLTA. Kelebihan PLTA diantaranya adalah PLTA lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Pembangkit listrik menggunakan tenaga air merupakan energi yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air menghasilkan kapasitas listrik yang lebih besar jika dibanding dengan pembangkit lainnya. Masa pakai PLTA sangat panjang, yaitu dapat menghasilkan listrik selama 50 hingga 100 tahun. PLTA berupa waduk atau bendungan dapat menjadi lokasi wisata air.
Air waduk atau bendungan yang tertampung juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan harian masyarakat, irigasi sawah, serta cadangan air ketika musim kemarau. Sedangkan kekurangan PLTA diantaranya adalah pembangunan PLTA memerlukan dana dan investasi yang sangat besar. Jika PLTA ingin menghasilkan kapasitas listrik yang besar, maka memerlukan lahan yang luas. Terjadinya gangguan pada ekosistem danau atau sungai akibat pembangunan bendungan. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal komponen PLTA beserta cara kerjanya, sekarang Bu Ani mempunyai video animasi tentang cara kerja PLTA yang sesungguhnya. Silakan dilihat, diperhatikan, dan disimak ya. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat video animasi cara kerja PLTA? Menarik bukan materi pembelajaran hari ini? Sekarang tugas kalian adalah menjawab soal pada form yang telah disediakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.